selamat datang kembali di Orange Garden, channel yang akan membahas segala sesuatu tentang tanaman hias. Kali ini kita nggak hanya ada di sini, tapi kita mau jalan-jalan. Mana ya? Saksikan sampai akhir ya. Dan kalau yang belum subscribe, mohon subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam satu hobi, semua bisa nanam. Orange Garden. Gini-gini. Iya. Nah teman-teman, aku juga sekalian mau nunjukin jalanan di kota Pontianak ya. Sebentar lagi kita akan melihat Tugu di Gulis. Tugu di Gulis itu merupakan tugu bambu rusi. Aku nggak tahu. Kamu Par, lambang ini ya apa? Pontianak ciri khas cuman ya? Oh, salah satu ciri khas kota Pontianak kah? Iya. Nah, Tugu di Gulis itu merupakan salah satu ciri khas dari kota Pontianak tuh dia. Nah, ini kita di jalan arteri di Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak. Lalu ini kita menuju ke tempatnya di Jalan Sepakat 1. Cung. Jadi deket banget ya tempatnya ini emang sebenarnya. Jadi sengaja nggak cari yang jauh-jauh karena kan aku punya baby dan itu babynya aku tinggalin di rumah sama pengasuh. Tadi lagi bobo, anakku yang nomor 1 dan 2 juga lagi bobo, jadi makanya bisa cus keluar nih ceritanya. Tuh, biasalah mama suka bosan di rumah. Nah teman-teman, saat ini sekarang kita sudah tiba di tempat tujuan kita di Naoto Cafe. Nih lokasinya ini memang di Jalan Sepakat Kota Pontianak. Lokasinya ini nggak jauh dari rumah saya, makanya saya ngambil tempatnya di sini. Dan juga karena di tempat ini banyak tanaman, baik di dalam kafenya maupun di luar kafenya. Nanti akan kita lihat-lihat ya. Seperti sekarang saya berdiri ini, saya sudah disambut sama tanaman palem kuning dan sansevieria. Nah, bagaimana tanaman-tanaman di dalam ruangan kafe ini nanti kita akan bahas, dan bagaimana juga perawatan tanaman-tanaman yang ada di luar kafe ini. Yuk, kita masuk. Halo, aku mau pesen. Apa nih Mbak yang paling hot di sini? Yang best seller? Yang best seller ya. Kalau kita di signature kita yang paling best seller ada Kohimo sih, kopi susu gula aren. Oh gitu. Ya, kalau Kohimi itu kopi susu biasa. Oh gitu. Kalau Sunset dia lemon coffee, itu orange ada campuran selasinya gitu. Kalau Noto dia Americano leci. American leci. Jadi kalau lagi panas-panas gini paling sedapnya yang mana nih? Kalau mau yang seger, Sunset enak. Sunset ya. Kalau nggak mau ngantuk gitu, Kohimo juga boleh. Ya, aku coba Kohimo deh. Kohimo ya. Kohimo. Ada lagi Kak? Kak, ini kan kita dari Orange Garden. Iya. Kita lagi mau ngeliat-ngeliat lokasi kafe di sini nih. Kita tadi ngeliatnya dari luar tuh ada banyak tanaman gitu ya. Oh, iya. Nanti boleh kan kita sekalian sambil ngobrol sedikit? Boleh. Banyak emang tanamannya Kak. Sampai ke belakang juga ada. Oh iya? Sampai ke belakang ya tanamannya? Banyak ada tanaman daunnya juga. Oke deh, nanti kita lihat-lihat ya Kak ya. Iya. Aku tunggu di sana. Oke, makasih Kak. Nah di sudut ini aku ada ngeliat palem kuning lagi. Palem kuning juga memang terkenal awet ya di dalam rumah, tahan di dalam rumah, di dalam indoor, dan dia nggak butuh banyak perawatan. Tapi memang yang salah satu yang sering dikeluhkan kalau merawat palem kuning adalah banyak kutu putih di belakang daunnya gitu. Terus di spot sini ada philodendron lemon ya, moonlight juga ada yang nyebutnya ini philodendron moonlight. Dia merupakan salah satu tanaman dari genus philodendron yang memang kita kenal sangat tahan di dalam rumah atau tanaman indoor. Sini juga ada tanaman mint. Ini mint asli ya, yang bisa dimakan, yang bisa diminum. Kan ada juga tuh tanaman yang mintasi atau creeping Charlie ya. Mintasinya nggak boleh dimakan. Terus ada di sini kaktus cowboy. Tuh, kayaknya ini hasil apa? Diberikan ya tanda mata untuk pas grand openingnya si Naoto ini. Anthurium. Di sini juga ada Anthurium radicans.
Anthurium juga memang tahan di dalam rumah ya, di dalam ruangan. Lalu lanjut di sini yang masih cantik banget di dalam rumah adalah si Peperomia obstufolia. Peperomia obstufolia. Dia juga tahan untuk diletakkan di dalam rumah. Lanjut kita. Oh, ada Monstera. Ada Monstera deliciosa. Tuh. Monstera juga salah satu spesies tanaman yang tahan untuk diletakkan di dalam rumah ya. Dia low maintenance dan dia fast grower juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga kalau dia lagi mandek atau lagi masih belum bisa beradaptasi, dia biasanya slow grower. Di belakang saya ada rak yang ditaruh tanaman-tanaman yang lebih kecil ukurannya. Ada di sini Epipremnum aureum atau sirih gading, ada piper. Tapi kayaknya pipernya kurang sehat. Dan memang kalau piper itu kurang tahan untuk diletakkan di dalam rumah ya. Jadi dia memang agak kurang sehat. Terbukti kalau dia ukurannya dari besar bisa jadi mengecil gitu. Di sudut sini masih ada tanaman heliconia. Heliconia ini tanaman yang nanti ada kayak keluar pisangnya, pisang-pisang yang warna merah itu loh. Biasa juga disebut birds of paradise. Wah. Nah, ini tanaman-tanaman yang di outdoor ya. Di sini kita ada ngelihat tanaman kayak sejenis lili ini ya. Sejenis lili. Terus ini juga ada lili Paris. Oh, lili Paris. Dia tahan untuk di luar rumah. Tapi lili Paris ini juga tahan ya untuk di dalam rumah juga. Biasanya juga diletakkan dalam rumah bagus. Lanjut, tanaman anting putri. Pak, tanaman anting putri biasa juga diletakkan di taman karena memang dia tahan cuaca panas ya di luar, di outdoor gitu nih. Anting putri, anting putrinya diletakkan di pot-pot besar, tuh ada banyak, supaya makin asri. Jadi dia nggak perlu taman, nggak diletakkan langsung di tanah, tapi diletakkannya di dalam pot-pot. Di sini kita bisa ngelihat tanaman dolar rambat ya. Dolar rambat dirambatin di tembok. Mungkin harapannya memang bisa tembok-tembok ini penuh dengan si dolar rambat ini. Nanti ini udah mulai ngerambat nih. Ini udah mulai ngerambat. Tuh. Biasanya permasalahan teman-teman yang punya dolar rambat itu dia nggak mau nempel di tembok. Nih kayak gini nih. Ini kan nggak mau nempel kan? Akhirnya dikasih ini nih. Dikasih apa namanya nih, paku ya supaya dia mau nempel, tapi tetap aja nggak mau nempel. No, jadi mungkin bisa teman-teman kalau mau kayak gini dicoba di plester aja, di plester di bagian sini-sininya nih, dikasih plester supaya dia nempel. Jadi nggak cukup hanya paku kayak gini ya, tapi di plester aja di sini, di sini, di sini. Nanti dia kalau udah ngelempel baru kayak gini. Setelah ngenempel dia baru bisa besar. Kalau nggak nempel dia ukurannya kecil-kecil aja. Ini dolar rambat tapi nanti bisa besar kayak gitu. Tuh, gede kan? Kalau dia udah nyaman, udah nempel dia bisa besar. Cih. Ini ada sirih enjoy. Enggak deh, ini sirih gading juga, sirih gading Epipremnum aureum, sirih gading. Sirih gading kalau misalnya nggak nempel, hanya menggantung, dia bisa kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau misalnya dia nempel di dinding atau di rambat, diturus, dia bisa besar. Di sini ada yang cantik. Ini namanya melati Belanda. Biasanya sih ya harum, karena dia memang juga melati ya, kayak melati, jadi dia harum. Tapi nggak tahu deh. Dia nih noni Belanda. Melati Belanda. Cakep ya. Jadi dia nih sebenarnya tanaman rambat. Di sini juga ada kadaka. Lucu ya, kadakanya digantung kayak gini, bisa jadi inspirasi nih teman-teman. Salah satu inspirasi kadakanya digantung. Biasa kan kita ngelihat kadaka itu kita tempel aja ya, ditempel di dinding, dikasih pakis gitu ya. Ini kita bisa letakkan dia di pot. Penasaran medianya apa?
Sadaka. Cakep ya? Nih tanaman ini namanya Adam Hawa. Seru ya tanaman-tanaman sini banyak. Nih kita ada juga di sini. Ini juga seger nih. Terawat dengan baik. Calathea white strip. Terus di sini ada Alocasia sanderiana. Wah, akhirnya datang juga nih minuman. Mbak Esi ya? Iya. Yuk kita ngobrol-ngobrol bentar boleh? Iya, boleh. Nih, aku udah datang nih minumannya Kohimo untuk Tisi. Cobain, Kak. Iya. Cobain ya, ini Pontianak lagi panas-panas banget nih, udah berapa hari nggak hujan ya Kak ya? Nggak. Akhir-akhirnya lagi banyak debu. Iya, banyak asap. Iya. Jadi penyakitnya di Pontianak itu kayak gitu teman-teman, kalau udah nggak hujan, tanah gambut yang ada di Pontianak itu atau di Kalimantan Barat umumnya ya, itu bisa mengeluarkan api sendiri dan bisa membakar hutan. Jadi memang bukan hanya semata dari pembakaran lahan yang disengaja, tapi juga ada yang kebakaran tidak disengaja. Iya begitu, karena dia terlalu panas ya. Iya, terlalu panas. Sempat 31 derajat. Iya, 31 derajat teman-teman. Aduh, udah kayak oven. Nah, jadi tadi ini kita kan tadi dari dalam ngeliat tanaman ya Kak, di dalam ruangan maupun di luarnya banyak nih. Dan semuanya mostly kelihatannya memang sangat-sangat terawat. Ini bagaimana sih Kak perawatan di dalam dalam rumah, di ruangan gitu? Gimana dari kafe ini, apakah disiram tiap hari atau bagaimana? Disiram tiap hari sih Kak. Kalau misalnya sebelum buka biasanya kan pagi. Itu dikeluarin. Oh, dikeluarin. Kalau yang di dalam ya. Kalau yang di luar tinggal disiram aja. Siram aja sekali sehari ya Kak ya? Iya. Oh gitu. Biasanya ada yang apa? Ada yang nanam, ada yang ngurus itu soalnya Kak. Oh, ada Jadi, tukangnya. Pas kita udah datang, kita kan barista. Jadi pas kita udah datang, biasanya udah dimasukin lagi ke dalam. Oh gitu. Jadi tiap hari memang dikeluarkan ya? Iya. Pantesan tanamannya sehat-sehat semua. Ada sih beberapa yang kering kayaknya Kak. Iya. Jadi disiram guyur nih Kak tiap hari? Iya, disiram. Atau hanya semprot-semprot aja? Tapi kalau di dalam biasanya kita juga kan biasanya ngelihat lagi ini habis udah disiram atau belum ya biasanya kalau dari baristanya. Oh Terus gitu. kita semprot aja, tapi dari dalam. Oh gitu. Kayak semprot-semprot di daunnya doang. Disemprot di daunnya aja ya. Jadi itu teman-teman tipsnya kalau misalnya mau tanaman di dalam rumahnya tetap bagus, mungkin cuaca di luar lagi panas bisa sambil disemprot-semprot. Jadi daunnya itu tidak sempat menggulung atau mengering. Terutama kalau misalnya kita punya tanaman Calathea ya. Kalau kayak Philodendron, Aglonema itu memang tahan dia. Mau agak-agak panas gitu dia masih tahan gitu. Terus Mbak, ini kan tanaman di luar ini banyak ya. Dan sekarang lagi cuacanya panas, tapi kok masih seger-seger ini. Apakah memang ada lebih banyak perawatannya gitu dibanding hari-hari sebelumnya? Nggak ada sih Kak. Biasa Tetap aja. sama? Kalau yang kayak gini ini paling Tetap 1 hari sekali ya siramnya ya? 1 hari sekali gitu. Tapi mungkin karena banyak ya tanamannya, jadi kayak mungkin auranya jadi adem gitu. Iya ya. Kalau dibanding yang lain yang kurang tanaman mungkin lebih panas kan. Emang konsep Naoto ini sendiri untuk supaya banyak tanamannya ya Kak ya? Iya, memang dari konsepnya kita juga kayak gitu. Tapi aku penasaran, ini nama Naoto ini artinya apa sih Kak? Naoto itu kalau dari bahasa Jepang itu katanya artinya orang bijak. Orang bijak gitu. Soalnya kan saya nih orang Batak ya Kak. Artinya jelek ya. Iya, Naoto nih di bahasa Batak nih jelek loh artinya. Teman-teman tahu nggak nih Naoto dalam bahasa Batak artinya apa? Nah tapi kalau yang diangkat di sini Naoto ini dari bahasa Jepang ya Kak? Iya. Bahasa Jepang artinya orang yang bijak gitu. Jadi kita juga diajarin bijak-bijaklah untuk merawat tanaman gitu ya Kak. Jadi misalnya memang kita sudah mengadopsi tanaman, udah kita bawa tanaman itu ke dalam ruangan, bijaklah untuk memang tetap bisa menciptakan lingkungan yang cocok untuk tanaman itu. Bijaklah untuk tetap bisa merawat tanaman itu supaya dia tidak mati menderita di tanganmu. Begitu. Kakak ada tips lagi nggak Kak untuk perawatan tanaman di dalam ruangan?
Kalau dari biasa yang ngerawat, biasanya juga dikasih ada obatnya gitu Kak. Obat. Tapi nggak sering-sering sih itu. Obat, 1 minggu obat, sekali. obat atau pupuk Kak? Ya pupuknya. Pupuk. Tapi kalau dia bilang obat. Jadi kalau misalnya udah kayak kering banget tuh, biasanya. Oh dikasih obat. Biasanya juga ada yang datang terus meriksa memang kalau misalnya udah kering banget, gitu? dia bawa. Nanti udah sehat lagi dibawa ke sini. Oh gitu, lagi. ada yang meriksa Kak? Iya. Ada dokternya? Ada Waduh. dokternya. Baru tahu aku ada dokter tanaman loh. jadi- Obatnya obat paracetamol bukan Kak? Kurang tahu. Kurang tahu juga Oh saya. gitu. Pokoknya dibilang ada obatnya, ada vitaminnya gitu lah. Oh gitu. Jadi misalnya kalau udah nggak bagus tanamannya dipanggil nih si dokter tanamannya nih. Biasanya emang kayak mungkin ada beberapa minggu nanti sekali kesini ngecek lagi gitu. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Terus dibawa lagi tanamannya. Dibawa kalau ada yang kurang sehat dibawanya. Waktu itu juga ada kayak tumbuhan yang bolong-bolong, janda bolong ya. Janda bolong. Waduh lagi viral Kak, janda bolong. Iya. Rusak. Kemarin tuh ada banyak di situ. Oh. Tapi di sini tadi ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tinggal itu monstera sakit tadi. semua. Kayaknya habis sensitif ya. Oh, gara-gara banyak diomongin kali Kak. Iya. Janda bolong kan lagi banyak diomongin, jadi dia agak-agak meriang gitu diomongin. Iya. Waktu awal-awal banyak banget sih tanamannya yang di dalam. Oh gitu. Kayaknya Ya telat dong aku datang. karena indoor ya, mungkin dia lebih sensitif atau stres kali ya di ruangan. Stres. Jadi ada beberapa yang rusak, jadinya sakit. Jadi nggak ditambah lagi nih Kak? Mungkin ada. Nanti kalau butuh tanaman bisa ke Orange Garden loh Oh Kak. bisa ya. Nanti saya Promosi. suruh ownernya ya. Iya. bisa. Terus kita juga bisa sewain tanaman Kak. Jadi mau per 2 minggu nanti kita bisa ganti rolling tanamannya. Berarti bisa dipakai buat acara dong Kak? Bisa. Nanti misalnya 2 minggu kita datengin tanaman yang baru, terus 2 minggu lagi kita ambil gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ngerawat tanaman. Seperti Iya sih, itu. benar. Kadang capek ya Kak ya. Kita beli-beli ini misalnya Habis, tanaman. Tapi kalau nggak bisa dirawat tuh jadi sayang juga. Mati jadinya gitu ya. Kakak sendiri punya tanaman nggak di rumah? Banyak sih beberapa. Wih. Tapi itulah karena kayaknya mungkin kurang dirawat atau apa, jadi kayak ada beberapa yang kering gitu Kak. Gitu. Kering-kering itu tanaman bisa jadi dia kelebihan air, bisa juga kekurangan air. Iya. Jadi tanaman kelebihan air juga bisa jadi kering daunnya, terutama kayak Calathea itu daunnya tepi-tepinya bisa coklat-coklat ya. Itu bisa juga karena kebasahan media tanamnya. Terus tadi aku juga ada ngeliat ya, ada di depan palem kuningnya satu tuh yang di luar, Iya. banyak kutu. Oh iya. Itu Kak. karena apa Kak? Ada kutu di dalam media tanamnya itu, terus bisa sampai keluar ke daun-daunnya. Nah kalau memang masih sedikit, kita bisa coba pakai selotip ditempelin ke kutunya itu, dicabut-cabutin. Oh iya. Tapi kalau memang udah banyak, dipangkas aja, terus nanti media tanamnya diganti supaya telur-telur kutu-kutunya itu udah terbuang juga. Oh Gitu. iya. Ya, mungkin bisa diselamatkan lagi tuh yang di depan. Tadi pagi juga ada yang dipangkas gitu kan. Oke. Daun-daunnya. Cuman saya kurang tahu sih, karena nggak terlalu tahu. Kalau misalnya customer juga nanya, biasanya ini tanaman apa, saya nggak kurang tahu gitu. Gitu. Soalnya banyak kan gitu. Tadi ada serupa-rupa juga. gitu deh. Kalau gitu saya mau menikmati kopi saya dulu. Jadi videonya kami akhiri dulu ya sampai di sini. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen dan share video kami agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, sampai di sini video kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat, mohon like, komen dan share video kami agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi. Salam satu hobi. Salam berkebun, semua bisa nanam. Bye.